Statistika itu udah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita coba dulu. Apa arti statistika itu sebenarnya? Statistika itu berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin yang artinya yaitu status atau statista, kalau dalam bahasa Inggris itu state. Nah, ya, artinya negara. Status atau statista untuk digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan atau urusan yang berkaitan dengan negara. Contohnya, berapa jumlah penduduk pada tahun tertentu, berapa penerimaan pajak, berapa gajinya tenaga pengajar. Nah, kemudian pada abad ke-17 dan 18 ada 3 istilah, yaitu political arithmetic, publicistika, dan statistika. Nah, pada pertengahan abad ke-18, dari ketiga istilah tersebut yang masih bertahan adalah istilah statistika, yaitu ilmu yang pelajari tentang mengumpulkan data, mendeskripsikan data, menganalisis data, menarik kesimpulan data. Jadi, statistik itu tidak lebih dari kumpul, deskripsi, analisis, dan simpulan. Dan seiring dengan perjalanan waktu, statistik tidak lagi hanya digunakan untuk urusan pemerintah atau negara. Banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan, di bidang pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kalau kita yang paling sering tentunya kalau saat sekarang ini adalah kemarin ya, waktu ada acara pilpres, pileg itu ya, itu kita lihat ada yang namanya quick count. Nah, quick count ini juga berdasarkan statistik ya, hitung cepat. Hitung cepat ini adalah contoh, salah satu contoh yang dilakukan dalam statistik yang sehari-hari ya, yang baru-baru ini. Nah, jenis-jenis statistik. Pertama ada statistik deskriptif. Berasal dari kata describe, yaitu menggambarkan ya. Digambarkannya data tersebut inilah yang waktu dulu kita pelajari sewaktu kita berada di D3 ataupun di semester-semester awal dari D4 atau S1. Jadi kalau dia menggambarkan, dia hanya perlu kumpulkan data, sajikan data agar mudah dipahami. Itu saja. Ya, jadi di situ dia. Nah, yang kedua ada namanya statistika inferensial. Nah, ini ada yang masuk lagi kawan, kalian tunggu ya, saya buka dulu supaya dia bisa masuk. Oke. Nah, kita lihat di sini ada lagi. Berapa orangnya kalian ini? Banyak kali hari ini ya. Biasanya sedikit. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, kita lihat. Ada statistik inferensial. Di sini statistik inferensial ini dia lebih lanjut atau lebih dalam daripada hanya sekedar menggambarkan. Kalau kita lihat artinya, infer itu kalau bahasa Inggris artinya meaning, atau dalam bahasa Indonesia arti. Jadi kalau kita cerita statistik inferensial, kita bagaimana mengartikan atau memberi makna dari sebuah yang disebut dengan data. Nah, data ini kita tahu pada umumnya bersifat angka-angka. Jadi angka itu kita terjemahkan, kita beri dia arti. Nah, pada umumnya statistik inferensial ini sering digunakan untuk menaksir, meramal, menarik kesimpulan.
Nah, jadi sering kita meramal di sini, menaksir. Nah, apa yang diramal? Sebuah fenomena atau persoalan yang luas atau populasi dari data yang kecil. Nah, ya kan? Inilah dia. Makanya waktu kemarin ya banyak juga dosen membilang, apa itu quick count? Mana mungkin hanya menghitung berapa orang, katakanlah 1.000 orang bisa menjelaskan untuk satu Indonesia. Nah, ya, itu banyak yang protes kemarin ya, karena quick count itu juga bagian dari statistik inferensial. Kenapa tidak? Yang bisa memang ya bisa, karena inilah sebuah populasi. Nah, inilah kita katakan Indonesia. Nah, yang penduduknya katakanlah 280 juta. Nah, diambil lagi dari 280 juta ini, yang punya hak suara untuk memilih mungkin sekitar 150 juta. Karena banyak juga anak-anak ataupun yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih. Dari pemilih 150, inilah yang dikatakan menjadi populasi. Nah, populasi real yang kita ambil. Dari 150 juta, kok bisa hanya katakanlah 1.500 orang diambil, udah mewakili yang 150 juta. Banyak sekali itu perdebatan waktu itu ya. Kita bukan cerita politik, tapi saya menceritakan ilmiahnya. Kenapa bisa? Nah, ini dia. Karena untuk menghitung sesuatu yang besar, tidak harus digambar. Dilihat sudutnya ini berapa, sudutnya ini berapa, ini sudutnya ini berapa, sudutnya. Baru ditarik garis segini, ditarik garis segini, ini ditarik gini, ini tidak. Ini namanya matematika. Nah, ya. Matematika itu menghitung yang exact, yang pasti. Statistika tidak menghitung yang pasti. Dia menghitung kemungkinan atau kita sebut probability. Makanya untuk menghitung sesuatu yang luas seperti ini dalam statistika, tidak perlu menghitung semua sudut dikali ini panjang kali lebar kali tinggi. Tidak, dia hanya cukup mengambil sampel. Ya, jadi kalian pun supaya terbuka pikiran kalian. Oh, mana mungkin itu semua ditukang-tukangi? Iya, tak mungkin. Karena mungkin di statistik ya mungkin saja semuanya ya. Jadi walaupun dia ada 150 juta, 1.500 orang diambil pun sudah bisa. Ingat, yang dihasilkan statistika bukan angka yang pasti. Itulah yang disebut dengan dugaan. Tapi dugaan yang kemungkinan besarnya adalah benar. Nah, jadi dibedakan matematika dengan statistik. Statistik tidak ada yang pasti. Matematika itu harus pasti. Makanya untuk mengukur suatu yang besar di matematika, itu harus diukur betul-betul. Umpamanya untuk mengukur luas sebuah kebun sawit yang ribuan hektar, dibutuhkan drone, dibutuhkan titik satelit untuk mengukurnya supaya pas. Karena memang di situ dibutuhkan ilmu matematika. Nah, kalau untuk membuat survei, quick count, itu tidak membutuhkan angka yang tepat. Dia yang penting apa yang menentukan ya benar atau salah ya sebuah survei. Ya, bukan dari siapa yang membayar, tidak. Benar atau salah sebuah survei ditentukan oleh yang ini. Di mana dia mengambil sampelnya?
Ya, jadi kan ada itu yang bilang, itu kan surveinya dibayar, atau ini kan begini gini katanya. Memang betul, untuk melakukan quick count itu sangat mahal, tetapi sebuah perusahaan tidak akan mau mengorbankan reputasinya hanya untuk demi uang. Ya, makanya dia betul-betul bekerja. Dia tentu dibayar, tetapi yang betul dia lakukan. Jadi sampel yang diambil itu menentukan benar atau tidak sebuah survei. Makanya jadi hampir semua yang disurvei itu mirip-mirip. Karena udah saya perhatikan dari 4 kali pemilu ya, tahun 2004 mulainya, itu mulai musim di Indonesia. Kalau sebelum-sebelumnya tidak ada itu. Pemilu zaman Pak Harto tidak ada. Sejak mulai tahun 2004 setahu saya itu Pak SBY waktu itu pertama. Itu quick count itu tidak meleset gitu. Lanjut sampai sekarang ya, survei-survei seperti itu. Nah, jadi di statistik itu mungkin dilakukan, dan kebenarannya juga hampir mungkin. Kenapa? Di dalam statistik kita tidak cari yang eksak, yang tepat ukurannya, yang pasti ukurannya. Nah, jadi dalam statistik itu mencari kemungkinan atau dugaan. Nah, tapi dugaan itu hampir benar, tidak 100% benar ya. Makanya di dalam statistik harus dikatakan ada yang selalu, kalau survei dia selalu ucapkan adanya error atau margin error. Jadi kalau dia bilang margin error 10%, berarti perhitungan dia boleh ya, kalau 10%. Katakan perhitungan dia itu sebesar 50. Boleh hasilnya sampai 60, boleh hasilnya sampai 40. Jadi kalau 50% dikatakan bisa naik tambah 10, bisa kurang 10. Itulah yang artinya margin error. Jadi kalian paham ya, jangan percaya dengan yang kadang-kadang orang bilang gini, nggak mungkin lah, masa 150 juta cukup 100.500 atau 2.000 atau 10.000, kan terlalu sedikit gitu. Ya, bukan masalah banyaknya sampel, jadi masalahnya itu tepat atau tidaknya dia mengambil sampelnya. Ada nanti kita belajar namanya teknik sampling, bagaimana mengambil sampel yang baik ya. Itu dulu ya, jadi kita paham dulu apa yang kita pelajari. Nah, statistika itu selalu tidak lebih dari ada yang namanya data. Ya, data ini nomor satu. Bahkan kalau sekarang orang bilang kalau ngomong kita tanpa ada data itu dibilang orang hoax. Ya, tapi kenyataannya sampai sekarang banyak orang yang lebih percaya hoax daripada data, ya kan? Karena orang Indonesia sangat membawa perasaan, ya, suka baper, bawa perasaan. Jadi kadang-kadang hoax pun dianggap benar, data dianggap salah, ya. Tapi itu mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita ya. Kita sebagai orang yang sudah berpendidikan, kita harus selalu bicara dengan data. Setelah kita peroleh data, ya, inilah nanti yang di data ini kan bisa kebanyakan ya, bukan selalu ya. Kebanyakan itu selalu berupa angka. Kebanyakan ya, tidak selalu. Maka angka ini harus diberi nama. Namanya sering disebutlah dia menjadi variabel. Ya, kalau kita lihat jenis statistik berdasarkan variabelnya, ada statistik univariat. Uni berarti satu,
variat berarti variabel. Berarti statistik yang dalam analisisnya hanya melibatkan satu variabel terikat. Ya. Dan dari beberapa. Jadi dalam statistik ya, udah tahu kita angka 1000 angka ini angka ini angka ini semua nih. Ini angka semua. Angka nih harus kita kasih nama. Namanya lah dia menjadi variabel. Katakanlah ini variabel A, ini variabel C, ini variabel D. Nah, C ya. Jadi dalam statistik harus kita ingat, statistik itu kita belajar itu tidak lebih dari yang secara sederhananya ya. Kita satu, tadi dikatakan utamanya itu meramal. Inferensial yang kita pelajarin ini kan intinya meramal. Meramal apakah pakai dukun? Tidak, kita meramal berdasarkan data. Atau dengan lain kita meramal berdasarkan angka. Angka yang ada di sini, di sini. Dalam meramal pada umumnya, orang hanya ingin tahu pada umumnya ya, tidak selalu saya katakan semua, itu melihat hubungan. Ya biasanya ya, coba kau ramal dulu hubungan musim hujan dengan tingkat panen. Coba kau ramal dulu hubungan antara besarnya biaya hidup di kota dengan tingkat kemiskinan. Hubungannya apa? Ya. Nah, ada satu lagi orang yang sering menggunakannya untuk melihat yang disebut dengan pengaruh. Kalau dia pengaruh, contoh, orang seringkali melihat bagaimana pengaruh kalau seekor ayam diberikan jagung 1 kilo 1 liter setiap hari terhadap jumlah telurnya. Jadi kan hidup ini selalu seringkali kalau kita lihat ini semua yang dua ini tidak lebih dengan kalau di bahasa Indonesia kan sebab akibat. Inilah kodrat manusia. Manusia selalu mencari sebab dan akibatnya apa. Makanya sering ini diterjemahkan dengan hubungan atau pengaruh. Sebab akibat ini kadang-kadang juga orang mengatakan kausal. Jadi orang manusia itu bedanya dengan hewan, manusia mempunyai akal pikiran. Manusia selalu ingin hidupnya bahagia atau memiliki semua yang dia inginkan. Dalam memenuhi semua itu, dia selalu berpikir sebab akibat. Kalau begini, apa hasilnya? Kalau aku masuk kelas alih jenjang, apa yang akan aku peroleh? Itulah, jadi manusia itu selalu seperti itu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya tadi saya bilang, dalam meramal atau inferensi, dalam mencari arti, itu kebanyakan yang dua ini saja, hubungan dan pengaruh. Atau inti dari kehidupan itu sebab akibat. Ya. Nah, kita lanjut lagi, ini kita hapus dulu. Ya. Nah, tadi kita sudah cerita tentang statistik univariat. Sekarang coba kita masuk, tadi jadi kalau satu univariat berarti hanya membahas satu saja variatnya atau variabelnya. Ada statistik bivariat. Kalau B, 2 artinya. Inilah yang sering dipakai sebagai statistik yang melihat ini hubungan. Kalau cerita hubungan kan biasanya, ya tidak selalu, biasanya itu kan hubungan si A dengan si B,
atau si B dengan si A. Ya, itulah dia bivariat. Nah, terakhir ada multivariat. Ini multivariat, multi. Yang namanya multi harus ada aturannya, itu kalau dia multi harus lebih besar dari 2. Ya, multivariat berarti 2. Kalau kayak gini apa ini gunanya dipakai? Inilah yang sering digunakan orang melihat pengaruh. Umpamanya pengaruh A dan B terhadap C. Atau pengaruh A, B, C, D, E, dan seterusnya terhadap Z. Nah, karena apa seperti ini? Sama seperti kehidupan kita. Kehidupan, makanya kalau di sehari-hari termasuk nanti di penelitian, orang lebih cenderung memakai multivariat. Karena di dalam kehidupan ini jarang sekali hanya ada 2 faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor, contoh sederhana ya. Coba kalau saya tanya lah sini ya, saya buka dulu. Nah ini, kalau saya tanya dulu si Dinda Ginting, kenapa kamu ikut kelas Ali Jenjang? Coba apa saja yang menyebabkan kamu ikut? Faktor-faktornya. Coba apa Dinda? Supaya lebih apa aja Pak, di dunia kerja lebih terbuka, Oh, oke, bisa peluang melanjutkan pendidikan. Bisa juga karena adanya dana orang tua. Karena tanpa ada dana juga tidak ada orang yang bisa nyambung kuliah, kan gitu. Jadi banyak faktor. Jadi biasakan ya, ini saran saya kepada kalian. Jangan kita jadi orang yang picik. Hanya melihat satu sisi saja ya. Jangan, biasakan melihat itu satu dari 2 sisi, itulah bivariat. Atau kalau perlu dari banyak sisi, supaya kita yang menjadi orang yang open mind, yang berpikiran terbuka, tidak hanya memandang satu sisi. Kalau orang yang suka melihat satu sisi, biasanya dia akan sering menyalahkan dirinya sendiri, padahal dirinya itu sudah sangat sempurna dikasih Tuhan, tapi dia selalu merasa ada saja yang salah karena hanya satu sisi dia melihat. Kalau 2 sisi, dia hanya melihat hitam dan putih. Ya, kalau padahal di dunia ini warna yang diciptakan Tuhan itu sangat banyak, bukan hanya hitam dan putih. Ada kuning, hijau, hitam, ada putih, ada merah ya. Jadi kenyataan di dunia itu sangat multivariat ya. Jadi tidak bisa kita, makanya dalam statistik lebih sering ini nanti dipakai daripada yang bivariat, karena itu lebih merepresentasikan kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Jenis-jenis para statistik berdasarkan parameternya. Parameternya ya, yaitu statistik parametrik. Jadi apa itu? Yaitu parameter populasi atau asumsi berdasarkan pada distribusi data yang normal dan homogen. Ya, jadi ini supaya gampang mengerti. Ini kan kita gambarkan. Ini bukan maksudnya mengejek ya. Inilah katakanlah sebuah muka manusia, di mukanya banyak jerawat gini, banyak kali jerawat, bla 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 bla. Inilah katakanlah data. Nah, data ini harus kita hitung apakah data ini terdistribusi dengan normal. Jadi, apa itu data yang normal, Pak? Data normal itu ialah apabila dia disusun berdasarkan
kurva sumbu X dan sumbu Y ya berbentuk lonceng. Nah, dia kalau ini dibikinkan X berapa, Y berapa, ini digambarkanlah dia ini. Nah, berbentuk dia gambar ini, dia berbentuk lonceng, dia berbentuk normal. Dan satu lagi, dia kita hitung homogen. Homogen itu kan sama. Nah, itulah yang disebut, barulah kita gunakan statistik parametrik. Ya, paham ya? Ini contoh yang paling. Jadi Pak, capek kali lah kita nanti harus membuat gambar lonceng dulu baru tahu. Tidak, itu kan yang umum. Ada nanti cara ataupun rumus menghitungnya. Bentarnya itu nanti pun kita akan menggunakan software. Jadi cuman 1 detik udah tahu kita itu normal atau tidak ya. Nah, ada lagi yang non parametrik. Kalau ada kata non di depan berarti lawannya. Berarti 1 tadi harus normal, berarti ini tidak normal. Nah, itu aja. Dan varian tidak homogen, lawan dari homogen adalah heterogen. Nah, itulah dia beda statistik parametrik dan non parametrik. Nah, kita lihat data. Di dalam statistik tidak ada statistik tanpa ada data. Ya, jadi data itu sangat penting, sangat mahal harganya dalam statistik. Ya, kita lihat ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kuanti, supaya gampang kalian ingatnya. Kuanti, ini ingat kuali. Kuanti itu selalu angka. Nah, ya. Kuali itu bukan angka. Nah, itu aja gampang ingatnya. Kuali itu tempat masak, kuanti itu angka. Nah, itu aja ingat. Kalau tempat masak kan berarti bukan angka. Nah, kita lihat lagi. Data tadi ada data kuanti dan data kuali. Nah, kita lihat sekarang ada data yang berdasarkan ciri-cirinya, atau bukan ciri-ciri, berdasarkan skala pengukurannya. Ya, ada data nominal, yaitu ada berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Jenis pekerjaan, wira swasta, PNS, dan sebagainya. Data ordinal, dia diperoleh juga sama dengan kategorisasi dengan klarifikasi. Nah, ya. Tetapi katanya di sini, di antara data tersebut terdapat hubungan. Nah, ada hubungannya dia. Kalau tadi tidak ada hubungannya. Nah, kalau tadi ada setara, ya tapi tidak berhubungan. Kalau ini tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya kepuasan, motivasi. Nah, itu kan ya tidak bisa kalian hitung motivasi orang ya. Nah, kalau data rasio ini kita lihat dia peroleh dari ukur. Nah, data rasio ciri-cirinya juga ya dia harus punya angka 0, dimulai dari 0, selalu dari 0 diukurnya. Contohnya tinggi badan manusia, skor ujian, gaji. Yang terakhir data interval. Ini juga dari ukur, tapi dia tidak ada nilai nolnya. Nah, contoh ya. Ini coba supaya tahu kalian beda rasio dengan interval. Ini sangat penting, banyak orang silap di sini. Kalau katakanlah
kita mengukur suhu derajat Celcius sama derajat Fahrenheit ya. Ada yang dua kita tahu di situ, ada Celcius, ada Fahrenheit, ada juga ya Reaumur kalau nggak salah saya, tapi tidak ada. Nah, dalam mengukur derajat Celcius atau suhu ya, kita lihat dua titik skala diketahui. Ya, contoh kita mengukur ya suhu, pamannya kemarin suhu di kota Medan adalah 29. Nah, pamannya karena statistik itu biasanya untuk meramal besok berapa suhunya. Nah, kita tengoklah dari mana kita mau meramal suhu. Dari mana kita tahu besok suhu berapa derajat? Dari yang namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kalau nggak salah ya, itu dia. Nah, diumumkan itu, besok kota Medan bersuhu 31, kemungkinan hujan katanya. Nah, diumumkan lagi, lusa kota Medan akan cerah dengan suhu 28 derajat Celcius. Nah, oke. Satu. Nah, ini ada. Sekarang kamu berdiri. Berdiri, inilah kamu. Berdiri di dekat dinding. Ini dinding. Di dinding ini udah kamu pasang, udah kamu paku meteran kain. Meteran kain. Kamu mau mengukur tinggi badanmu. Titik awal mengukur itu adalah di titik 0. Nggak mungkin kamu mengukur di titik 15 cm. Berarti harus dari 0 cm dapatlah tinggi badanmu. Nah, bisa kita pahami ya, itulah yang disebut dengan data rasio. Kalau kita mengukurnya membutuhkan titik dasarnya dari 0 dahulu. Kalau nggak bisa kita ukur. Nah, kalau data interval kita mengukur juga, tetapi titik awal pengukuran tidak dari 0. Kayak inilah tadi, kemarin suhu 29, besok suhu 31, lusa suhu 28. Tidak diukur dari 0 kah dia. Bisa saja kalau umpamanya kamu berada di Belanda. Kemarin itu 0 derajat Celcius. Nah, besok mungkin 5 derajat Celcius. Lusa itu minus 1 derajat Celcius. Itu mungkin ya. Tapi bukan dia titik alat ukur pertama. Jadi paham ya, data rasio dengan data interval. Ya, udah paham bagaimana apa yang disebut dengan rasio. Rasio kalau diukur dia harus menghitung dari 0. Interval menghitung dari titik awal, bisa 0, bisa juga bukan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lihat dulu. Jenis data. Nah, jenis data itu ada dua. Data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya. Nah, bisa kita peroleh berupa wawancara, observasi, atau kita peroleh langsung dengan memberikan dia kuesioner. Kita tanyakan dia perasaannya langsung di situ, sambil kita tunggui dia menjawabnya. Karena mungkin dia malas bicara. Data sekunder berarti pihak kedua, pihak ketiga. Kita peroleh dari mana? Bisa dari sekolah, bisa dari bank, bisa dari BPS. BPS ini kepanjangannya Badan Pusat Statistik. Inilah di setiap negara harus memiliki BPS. Inilah yang memberikan kita mengenai berapa orang pengangguran, berapa orang
yang miskin, berapa orang yang cuma tamat SD di Indonesia nih, itu semua dicatat di BPS. Berapa orang yang mendapat bansos, berapa orang yang harus masih berusia sekolah di Indonesia, itu ada semua catatan. Setiap tahun dia harus mencatat karena mereka gunanya dibayar oleh negara untuk membuat data-data, namanya, makanya diberi nama Badan Pusat Statistik. Ya, barangkali di sini dulu ya teknik sampling, nanti kita tambah lagi. Ya, udah terlalu malam ya, udahlah dulu. Saya akhiri dulu ya. Tunggu dulu, saya coba mana tadi ya, ini dia. Ini coba hidupkan dulu kamera.